Silakan berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembah-Nya serta memuliakan nama-Nya karena kasih-Nya begitu besar bagi kita. Jemaat penyanyi dari Kidung Jemaat 1 ayat 1. Mari kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus kami datang mengucap syukur pada sore hari ini karena begitu baik dan sayangnya Tuhan terhadap kami sehingga kami bisa beribadah pada hari ini untuk memuliakan akan nama Tuhan. Berkati kami semua Tuhan yang mengikuti ibadah ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita akan membaca Mazmur Pujian dari Mazmur 49 ayat 1 sampai 5. Mazmur 49 ayat 1 sampai 5 yang berkata, kebahagiaan yang sia-sia untuk pemimpin biduan dari Bani Korah. Dengarlah hai bangsa-bangsa sekalian, pasanglah telinga hai semua penduduk dunia, baik yang hina maupun yang mulia, baik yang kaya maupun yang miskin, bersama-sama. Mulutku akan mengucapkan hikmat, dan yang direnungkan hatiku ialah pengertian. Aku akan menyendengkan telingaku kepada amsal, akan mengutarakan peribahasaku dengan bermain kecapi. Jemaat, memuji Tuhan dari Gita Bakti 61 ayat 1 dan 2.
Jemaat Tuhan, sebelum kita mendengarkan akan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Kita minta Roh Allah menyertai kita. Kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami datang memohon kepadamu Bapa, agar ibadah ini sungguh-sungguh memuliakan akan nama Tuhan. Hamba bermohon, izinkanlah firman Tuhan ini jatuh pada tanah yang berhati, bukan pada tanah yang berkerikil dan berduri. Hamba-Mu yang akan menabur firman pada sore hari ini, kuasailah hamba dengan Roh Allah yang kudus. Hikmat dari Tuhan, hamba sangat perlu. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang terdapat pada Amsal 4 ayat 5 sampai 6 yang berkata, perolehlah hikmat, perolehlah pengertian, jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulut. Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Tuhan Yesus berkata yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman-Nya dan melakukannya dalam hari-hari kehidupan kita. Haleluya. Jemaat yang diberkati Tuhan, menurut Alkitab ejaan lama, Amsal disebut Amsal Soleman. Menurut Alkitab ejaan baru disebut Amsal atau Amsal Salomo, yang artinya syair-syair hikmat yang ditulis oleh Raja Salomo untuk mendidik anaknya. Artinya kata hikmat, jemaat yang diberkati Tuhan, hikmat, pengertian, dan pengetahuan tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Hikmat adalah pengertian bagaimana kita mengerti kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Pengertian bagaimana kita mengerti rencana Allah di dalam kehidupan kita. Pengetahuan bagaimana kita bisa mengerti bahwa pengetahuan yang kita dapatkan itu sesuai dengan kehendak Allah, sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak. Jemaat yang diberkati Tuhan, Salomo ketika dia diurapi oleh Tuhan untuk menjadi raja
bagi umat Tuhan yang begitu banyak menggantikan ayahnya Daud. Dia masih sangat muda. Dan Allah datang kepadanya di dalam mimpi. Allah berfirman, mintalah apa yang akan kuberikan. Kita bisa lihat itu pada pertama Raja-Raja. Pertama Raja-Raja, pasal 3, mulai ayat 1 sampai 15, tapi nanti kita baca sendiri. Saya hanya ambil beberapa saja yang penting. Jemaat Tuhan, Allah berkata, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Salomo menyadari bahwa dia masih sangat muda. Dia masih sangat muda, tetapi Allah mempercayakan dia menjadi pemimpin dari umatnya. Umat Israel tidak sedikit, banyak sekali. Dan Salomo meminta supaya Tuhan memberikan dia hati yang paham untuk menimbang perkara, untuk menghakimi umat. Salomo tidak sombong ketika dia ditunjuk untuk menjadi raja, karena bukan hanya Salomo anak Raja Daud, tetapi dengan penuh kerendahan hati, Salomo meminta kepada Tuhan untuk memberikan dia hikmat. Hikmat yang diberkati Tuhan. Hikmat tidak bisa kita terima begitu saja, turun dari langit begitu saja, tidak. Hikmat Allah harus kita minta. Kita bisa lihat itu pada Yakobus. Yakobus surat Yakobus 1 ayat yang kelima dan yang keenam. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Jemaat yang diberkati Tuhan, kalau kita meminta kepada Tuhan, Sang pemilik hikmat, Dia akan memberikannya. Tapi jangan ragu, jangan bimbang. Kalau kita minta tetapi kita ragu, kita tidak akan bisa mendapatkannya. Seperti Salomo. Salomo disuruh meminta. Dia tidak minta kekayaan. Dia tidak minta nyawa musuhnya. Dia tidak minta supaya dia bisa seperti bapaknya, jago berperang. Tetapi dia minta hati yang mengerti untuk mengambil keputusan ketika dia ada dihadapkan dengan masalah. Jemaat yang diberkati Tuhan, ketika Salomo diberikan hikmat oleh Tuhan, maka Tuhan
memberikan masalah bagi Salomo. Kalau Salomo salah mengambil keputusan, maka iblis tertawa. Jemaat yang diberkati, segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan ini tidak terlepas dari rencana dan kehendak Tuhan. Salomo dihadapkan dengan masalah yang begitu berat. Dua perempuan tunggal datang mengadu pada Salomo. Yang satu berkata, "Aku bangun, aku mau menyusui anakku, tapi setelah ku amat-amati ternyata dia bukan anakku." Perempuan itu telah menindih anaknya dan dia menyukai. Yang satu bilang, "Bukan, itu anakmu yang sudah mati, anakku ini masih hidup." Karena mereka bertengkar, yang satu bilang anaknya, yang satu bilang bukan. Akhirnya Raja Salomo menyuruh orang untuk membawa dia. Kita bisa lihat nanti dari pertama Raja-Raja pasal 3 mulai dari ayat 16 sampai 22. Di mana Salomo mengambil keputusan yang luar biasa. Karena mereka ribut, masing-masing bilang anaknya yang masih hidup. Maka Salomo minta pedang, dan Salomo bilang, "Pedang itu anak bagi dua, berikanlah kepada mereka." Ibu yang memiliki anak itu, dia kasihan. Jadi dia bilang sama Raja Salomo, "Berikanlah anak itu buat kita." Dengan kata-kata itu, Salomo bisa mengerti bahwa ibunya itulah ibu yang tidak mau anaknya dibelah. Tetapi yang satu mau. Dia bilang, "Pedang saja, bagi dua saja." Jemaat yang diberkati, hikmat dari Tuhan itu sangat luar biasa. Hikmat itu dari hati yang takut kepada Tuhan. Hati yang takut kepada Tuhan. Salomo pada waktu muda dia takut kepada Tuhan. Jadi Tuhan memberikan. Jemaat Tuhan, segala sesuatu yang terjadi di dunia ini tidak lepas dari rencana dan kehendak Tuhan. Tuhan memberikan dua orang tunggal itu menghadap kepada Raja Salomo, karena Tuhan mau melihat bagaimana Salomo mengambil keputusan. Jemaat yang diberkati, hari Selasa yang lalu, Ibu Dewi telepon saya pas saya mau mandi. Saya bisa dan kita tidur bang-bang. Ya, saya senang dengan sukacita. Saya paling senang kalau namanya memberitakan firman Tuhan, walaupun saya masih banyak kekurangan. Saya belum melihat karena belum maju di bacaan kemarin itu, jadi saya belum sampai. Dengan sukacita saya terima. Setelah saya baca, tentang hikmat, bagaimana caranya ini? Saya hanya tahu hikmat itu takut akan Tuhan. Yang lain-lainnya saya tidak mengerti. Saya berdoa. Dan Tuhan memberikan hikmat, pengertian, dan pengetahuan tentang. Saya dengan sukacita menerima itu. Tiba-tiba
hari Rabu, kekasih saya sakit, tidak bisa kencing. Waktu kencing ada jarak potongan-potongan itu keluar. Jadi saya berdoa, Tuhan, jamah kekasihku, darah Yesus mengalir di dalam tubuhnya untuk menghancurkan gumpalan-gumpalan darah itu. Tapi tetap terus saja. Hari Jumat itu saya bingung sekali. Saya ingat saya punya tugas. Bagaimana ini tugas? Pada hari itu setiap saya jalan di dalam rumah itu ada tulisan. Tulisan itu hatimu, hatimu, hatimu. Saya bilang, ada yang Tuhan tunjuk dari saya, hati saya, untuk melayani Tuhan. Mungkin Tuhan memberikan penyakit itu kepada kekasih saya. Tuhan mau lihat siapa yang saya pilih. Apakah saya mau memilih urus kekasih saya dan saya kembalikan ini pada Ibu Dewi. Ibu tolong cari pengganti. Tapi saya tidak lakukan itu. Saya katakan, Tuhan, aku mencintai Engkau lebih daripada suamiku dan anak-anak cucuku. Saya mengutamakan Tuhan. Saya tidak iakan. Jadi saya minta, Tuhan sembuhkan. Waktu mau diantar ke rumah sakit, kata orang kan kita tidak boleh masuk. Jadi di mobil saya kasih tahu, saya bilang, kalau saya disuruh keluar tidak boleh masuk, jangan takut, jangan sedih. Ada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus ada teman-teman. Jadi kita berangkat ke Ibnu-Sina. Sampai di sana puji Tuhan, saya juga boleh mendampingi, boleh masuk katanya. Jadi saya bilang, kalau umpama di ini, saya juga ada. Hanya sekarang jadi saya, kalau hari Selasa, umpamanya di operasi ya, kalau masuk itu, saya akan tunggu. Tetapi tetap saya akan bilang, saya harus kembali untuk melayani itu. Karena saya percaya, kalau saya mengutamakan Tuhan, maka suami saya dijamah oleh Tuhan dan disembuhkan. Pada hari Sabtu, dari Ibnu-Sina suruh kita ke Sudiang, karena lama tidak pernah ke Ibnu-Sina. Jadi minta pengantar. Tiba-tiba suster kasih pengantar keluar dan suster menjelaskan bahwa Pak, hari Kamis baru Bapak bisa ke Ibnu-Sina karena dokternya ada hari Selasa, hari Sabtu, tapi di situ sudah terlanjur mereka taruh hari Kamis. Jadi kita tidak bisa bilang apa-apa, dan saya sangat bersyukur dan bersyukur karena saya bisa mempersiapkan diri. Karena selama suami saya sakit itu saya tidak bisa, saya hanya baca begitu aja. Ketika kita pulang di rumah, dibilang hari Kamis, saya bilang saya bisa melayani. Tapi sampai di rumah masih kencingnya masih tersendat-sendat, masih ada gumpalan darah. Tapi puji Tuhan, tadi kencingnya lancar sekali. Dan pada sore hari ini, kekasih saya ada di sini untuk mendampingi saya melayani itu. Itu yang membuat saya lebih bersemangat lagi. Baru saya katakan kepada kakak saya, Tuhan izinkan ini terjadi
supaya kami sakit, Tuhan mau lihat hatiku ini kemana, hatiku ini gimana. Tapi saya bilang, saya mencintai Tuhan lebih dari segala-galanya. Ini aku, pakailah. Jemaat yang diberkati, segala sesuatu yang terjadi tidak terlepas dari rencana dan kehendak Tuhan. Waktu kami ada di kawasan tahun lalu, itu datang sini maunya Januari, di sana tahan, tapi saya bilang tidak bisa, karena saya ada menangani. Bulan 2 ibadah sudah mulai. Jadi saya kembali. Yang ada di dalam hati saya mau melayani Tuhan. Anak-anak bilang, kenapa mami cepat pulang? Di sana tinggal makan, gak mikir mau belanja apa, mau apa. Bukan itu yang ada. Sampai di sini, bulan Maret kalau tidak salah, COVID-19 mulai ada di bumi Indonesia. Bahkan bukan Indonesia, tapi dunia. Anak kami itu nanti tanggal 11 ini rencana mau menikah. Tetapi dari sinode menganjurkan supaya tahun depan. Kakak-kakaknya melarang kami berdua untuk berpisah. Karena COVID ini tidak ditahu keberadaannya di mana, apa yang kita lakukan kita tidak tahu, tiba-tiba bisa kena. Dan saya bilang, kalau saya tidak bisa hadir di sana, saya yakin Tuhan Allah ada bersama dengan mereka memberkati pernikahan. Yang saya mau tahu, kenapa Tuhan tidak menghalangi kami berdua waktu mau dari sana? Kan Tuhan tahu akan terjadi error, tetapi Tuhan biarkan kami jalan, baru itu terjadi. Semacam diberkati Tuhan. Hati ini sedih. Kenapa bisa? Anak saya juga begitu. Tetapi saya berkata, saya hanya mau mengikuti kehendak Tuhan. Kalau Tuhan izinkan, kami jalan. Dan kami bersyukur. Tapi kalau tidak, ya kami juga tetap bersyukur. Dia hanya menyaksikan pernikahan lewat HP saja, tidak masalah. Karena saya tahu, jika saya mengikuti kehendak Tuhan, maka waktu Tuhan adalah waktu yang terindah dan yang terbaik. Jemaat yang diberkati, Corona ini Tuhan izinkan terjadi, kita belum tahu apa maksudnya Tuhan mengizinkan ini. Sampai sekarang saya sendiri masih bertanya-tanya, kenapa ya? Itu nanti kita tahu kenapa setelah Corona ini akhir. Tapi yang saya mau perhatikan di sini adalah ketaatan. Ketaatan kita sebagai anak-anak Tuhan. Apakah kita bisa taat kepada apa yang dikatakan oleh pemerintah? Kita bisa taat kepada pemerintah kalau kita bisa taat kepada Tuhan yang tidak kita lihat. Kalau kita taat kepada Tuhan yang kita tidak lihat, maka kepada pemerintah kita juga bisa mengikuti. Tapi saya perhatikan, bangsa ini kepala batu. Sampai pemerintah membuat peti mati. Disuruh masuk di dalam peti mati, bukan yang ngerinya. Ketawa. Jemaat yang diberkati. Ketaatan yang harus kita tunjukkan sebagai
anak-anak Tuhan Yesus. Jaga jarak, harus selalu cuci tangan, jangan berkerumun. Saya kalau pergi di pasar itu kan manusianya banyak. Pulang dari pasar mandi, 1 hari keluar 2 kali, mandi 2 kali, ganti pakaian semua. Gak berani. Harus pakai masker. Masker kalau orang tua bisa lupa, tapi kalau anak muda jangan. Harus pakai masker kalau keluar rumah untuk keselamatan. Orang berhikmat, kalau dia tahu ini jurang, dia tidak akan berani melangkah. Kalau masuk lalu berteriak, Tuhan tolong. Tuhan tidak tolong. Kau tahu itu jurang, kau mau masuk. Tapi kalau kita tidak tahu bahaya di depan, seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego, rapian yang begitu besar, mereka harus masuk. Mereka bilang apa? Kami tidak akan menyembah dewa-dewamu. Dan kalau kami masuk di situ, Tuhan akan menolong. Sekalipun Tuhan tidak menolong, kami tetap tidak menyembah kepada dewa-dewa. Dan mereka dimasukkan. Luar biasa yang terjadi. Sedikit pun dari kulit mereka tidak ada bau hangus. Karena apa? Allah ada di situ. Mereka tidak bisa menghindar. Mereka tidak bisa menghindar. Jadi, Allah memberkati mereka. Jemaat yang diberkati. Kemarin, hari Sabtu, hari Minggu, tanggal 6 ya, itu hari ulang tahun PA. Iya. Ulang tahun PA ya. Hari ulang tahun PA. Anak-anak. Hikmat ini diberikan kepada kita sebagai orang tua, sebagai pengasuh sekolah minggu, untuk mengatakan kepada anak-anak bahwa mereka harus membaca Alkitab setiap ada kesempatan. Karena di dalam Alkitab ini ada firman Tuhan yang bercerita tentang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu benar disalibkan, mati, dan bangkit. Di dalam Amsal ini, Amsal mengatakan bahwa perolehlah hikmat, perolehlah pengertian. Jangan lupa, jangan menyimpang, jangan meninggalkan hikmat. Kasihilah dia, kasihilah dia, kasihilah Tuhan Allah. Jemaat yang diberkati Tuhan. Kalau ada yang menyimpang, bagaimana? Sebagai orang tua, kita tidak boleh marah kepada Tuhan, karena kita tidak kurang-kurangnya memberi nasihat, tetapi tenang dan berdoa. Doa orang benar, doa seorang ibu besar kuasa. Bukan mereka yang mencari Tuhan, tetapi Tuhan yang mencari mereka. Berdoalah supaya Tuhan menjamah hati mereka. Ketika ada masalah dengan mereka yang menyimpang, maka mereka akan disadarkan dan mereka akan ingat bahwa orang tua selalu berdoa. Firman Tuhan yang diajarkan jangan ditinggalkan, harus mengasihi Tuhan. Jemaat yang diberkati.
Jangan kita meninggalkan itu. Kemarin sore saya ditelepon dari Oma Parak dari Samarinda, Jemaat Samarinda. Dia telepon dan gini, Oma, Opa sakit apa? Opa kenapa? Terus saya jawab gini, tidak Oma, Opa sehat. Ini yang dengerin marah. Kok bilang saya tidak? Saya langsung bilang, mau sakit? Saya katakan, kekasih saya sehat karena saya mengaminkan itu. Bahwa dia sehat. Dan kita ada cerita-cerita, terus ada kaitannya dengan dusta. Terus dia bilang begini, Oma, pendeta siapa saya lupa, katanya kalau kita bohong baik itu namanya hikmat. Jadi saya bilang, juga ya, ini saya punya ini juga, saya kasih tahu tadi, buat Oma tadi, bahwa suami saya sehat, padahal tidak. Tapi itu yang dibilang hikmat, sama dengan apa yang saya sampaikan pada sore hari ini. Jemaat yang diberkati Tuhan, jangan lupa firman Tuhan ini kita berikan kepada anak-anak kita, dan kita katakan kepada mereka, di dalam Yesus ada jalan keluar. Dari segala masalah yang kita hadapi, bersama dengan Tuhan Yesus, kita bisa melalui COVID-19. Haleluya, amin. Jemaat Tuhan, kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 416 ayat 1 dan 3. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita masuk di dalam doa Sabtu. Kita berdoa. Kami datang mengucap syukur Bapa, karena Tuhan sudah mengizinkan kami untuk mendengarkan sabda kebenaran-Mu. Tuhan Yesus mampukan kami untuk mengerti kehendak di dalam kehidupan kami pada saat ini. Bapa, kami berdoa bagi jemaat GPIB Pamasir dari sektor 1 sampai sektor 5. Kami minta Tuhan Engkau ada di dalam tiap-tiap rumah tangga kami, sehingga kami semua pada saat jam-jam beribadah
kami semua boleh rindu untuk mendengarkan sabda kebenaran. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk para lansia yang ada di jemaat ini. Tuhan Yesus, Engkau memberi kesehatan, Engkau memberi kekuatan, dan kami juga berdoa, bersyukur dan berterima kasih untuk yang berulang tahun pada hari ini. Hamba tidak sebutkan nama mereka satu persatu, tetapi Tuhan memberkati setiap orang yang berulang tahun. Tuhan Yesus juga memberkati jemaat yang ada di dalam kelemahan Bapa. Kami juga berdoa bagi semua presbiter jemaat Tamasya. Tuhan memberkati kami semua, agar dengan sukacita kami melayani Tuhan. Kami juga berdoa bagi KMJ kami, Bapak dan kedua anak yang mendampingi Ibu kekasih. Tuhan Yesus memberkati. Pakailah hamba secara luar biasa, agar nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Tuhan, hamba juga berdoa bagi Ibu Bangga yang memberikan tugas ini kepada. Berkati Ibu kekasih, berkati anak-anak menantu dan cucu-cucu. Tuhan, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami. Berikan hikmat kepada pemerintah. Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi para medis. Tuhan, mampukan mereka, kuatkan mereka, karena banyaknya pasien membuat mereka kelelahan. Cleaning service, Tuhan juga Bapa, kami juga berdoa bagi pegawai kantor. Tuhan tahu siapa yang ada di sini. Tuhan berkati semua. Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan mereka. Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi orang-orang yang sukar sulit dalam menghadapi COVID-19. Ada yang susah, ada banyak orang susah, Tuhan. Engkau yang mengizinkan ini terjadi. Tuhan Yesus, tolong agar kami yang belum diizinkan untuk beribadah di rumah-Mu ini bersabar menanti kehendak Tuhan. Waktu Tuhan adalah waktu yang indah bagi kita. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang ada di dalam hidup, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami.
Jemaat Tuhan, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Ingatlah firman Tuhan dari pertama Tesalonika 5 ayat 18 yang menyatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Tuhan Yesus memberkati persembahan kita semua. Jemaat menyanyi dari Gita Bakti 79 ayat 1 sampai 7. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa untuk persembahan kita berdoa. Tuhan Yesus, terimalah persembahan syukur hati kami. Kami sadar apa yang kami berikan tidak sebanding dengan apa yang Tuhan berikan. Terimalah dan kuduskanlah agar dapat dipakai untuk melayani firman. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar. Jemaat menyanyi dari Gita Bakti 214 ayat 1 dan 2.
Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.